Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Hafizotul Kolbi. Saya dari kelas 11 IIK 1 akan menjelaskan materi akhlak tasawuf semester 1. Bab pertama yaitu tentang kedudukan fitrah, akal, nafsu, dan qalb. Yang bab kedua, pengamalan dan pemahaman agama. Bab ketiga, makomat dan ahwal dalam tasawuf. Bab keempat, adab anak dalam Islam. Bab kelima, kisah orang-orang soleh. Langsung saja mulai kepada materi bab pertama, yaitu kedudukan fitrah, akal, nafsu, dan qalb. Fitrah adalah sifat bawaan yang ada semenjak awal penciptaan. Karena kata fitrah sering disandingkan kepada manusia, maka yang dimaksud fitrah dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi bawaan manusia semenjak lahir. Imam Al-Ghazali mengatakan, yang diterima manusia dari lahir adalah tentang iman kepada Allah, punya rasa ingin tahu tentang kebenaran, punya daya untuk menerima kebaikan, dan punya kemampuan untuk berkembang. Lalu pengertian nafsu. Nafsu berasal dari bahasa Arab, nafsun, yang dapat berartikan roh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut atau latifah pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Nafsu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh adalah nafsu yang memerintahkan seseorang kepada keburukan atau kejahatan. Yang kedua, nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang di dalamnya masih ada celah, karena orang yang memiliki nafsu pada tingkatan ini secara sadar memahami dan mengetahui adanya perintah untuk berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah. Namun, secara tindakan terkadang ia melaksanakan perkara-perkara tersebut dan masih ingin untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang memerintahkan seseorang untuk selalu berbuat kebaikan, untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa. Lalu pengertian akal. Akal berasal dari bahasa Arab al-aqal, yang bermakna fahima watabbaro, atau paham, tahu, mengerti, dan memikirkan atau menimbang. Sedangkan secara istilah, akal adalah sesuatu yang halus atau latifah yang memiliki daya kemampuan untuk memperoleh, menyimpan, dan mengeluarkan pengetahuan. Lalu pengertian qalb. Secara bahasa artinya membalik. Qalb juga disebut hati. Hati adalah sesuatu yang halus, ruhaniyah atau kerohanian, dan terkait dengan hati jasmani di tubuh kita. Hati mampu mengenali diri sendiri dan menjadi subjek perintah dan larangan, disiksa, dicela, dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan fitrah bagi tubuh manusia adalah sebagai kemampuan dasar yang dimiliki setiap individu. Sedangkan hati dengan anggota badan ibarat seperti raja dengan rakyatnya. Akal ibarat menterinya, dan nafsu ibarat polisinya atau tentaranya. Jika polisi tidak bertindak mengikuti perintah raja dan pertimbangan menteri, maka akan melahirkan perbuatan melenceng dari semestinya dan semena-mena. Lanjut ke bab 2, yaitu tentang pengamalan dan pemahaman agama. Yang pertama, syariat. Syariat memiliki arti memulai, jelas, terang, peraturan, undang-undang, dan hukum. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan syariat menurut Ali bin Al-Hani adalah perintah atau larangan Allah yang bersifat taklif atau tuntutan beribadah yang dibebankan kepada makhluk sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan anggota badan
lahiriah. Lalu ada tarekat. Secara bahasa, tarekat berasal dari bahasa Arab thoriqoh yang berarti aliran, jalan, keadaan, dan garis pada sesuatu. Jadi thoriqoh adalah jalan atau metode setelah syariat yang digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hakikat. Hakikat secara bahasa bermakna kebenaran, kenyataan, keaslian, kesungguhannya, kebenarannya, dan arti hakikat bukan kiasan. Sedangkan secara istilah, hakikat ialah makna terdalam dari perjalanan spiritual syariat dan tarekat yang diperoleh tidak dari guru melainkan dari Allah. Pada tahapan ini, hati seorang salik benar-benar pasrah kepada Allah yang kemudian mengantarkannya pada ma'rifatullah dan nur tajalli atau anugerah hidayah yang selalu bertambah. Perilaku orang yang mengamalkan syariat, tarekat, dan hakikat akan menjalankan perintah dan larangan agama secara benar, memiliki hati yang tenang, sabar, jujur, menjauhi maksiat, tawadu, dan waro. Selanjutnya bab 3, yaitu tentang makomat dan ahwal dalam tasawuf. Makomat secara bahasa adalah tempat berpijak, tahapan, dan kedudukan. Sedangkan secara istilah, menurut Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi dalam kitab Al-Luma, makomat adalah kedudukan ruhaniyah seorang hamba di sisi Allah yang diperoleh melalui ibadah, mujahadah, riyadoh, dan memutuskan ketergantungan hati dengan selain Allah. Abu Nasr al-Sarraj menyebutkan ada 7 makom, yaitu taubat, waro, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Yang kedua, ahwal. Ahwal merupakan bentuk jama dari hal, yang berarti sifat, keadaan, berubah, dan berpindah. Sedangkan secara istilah, hal menurut Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi adalah sesuatu yang hadir di dalam hati atau suasana yang menyelimuti hati yang diperoleh oleh hati yang suci dengan zikrullah. Berkenaan dengan konsep ahwal, ada beberapa tingkatan mengenai ahwal yang dirasakan oleh para sufi ketika ia berada pada jalan menuju Allah. Yang pertama, muhasabah dan muraqabah. Yang kedua, syauq. Yang ketiga, mahabbah. Yang keempat, khauf. Dan yang kelima, raja. Selanjutnya, bab 4, yaitu adab anak dalam Islam. Yang pertama, adab anak kepada orang tua. Di antaranya, mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, demikian pula jika orang tua duduk, sebaiknya anak juga duduk kecuali sudah tidak tersedia kursi lagi. Lalu, mematuhi setiap perintah mereka, memenuhi panggilan mereka, merendahkan kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan paksaan, tidak mengungkit atau merasa berjasa dengan perbuatannya, berbakti kepada mereka dan mengurus mereka, dan tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Yang kedua, adab murid kepada guru. Di antaranya, mengucap salam lebih dulu, tidak banyak bicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri, lalu tidak boleh mengatakan kepada guru, pendapat fulan berbeda dengan yang Anda katakan. Selanjutnya, tidak bertanya kepada teman di sampingnya ketika guru di dalam majelis. Terakhir, tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Yang ketiga, adab dalam berteman. Yang pertama, menunjukkan rasa gembira saat ketemu. Kedua, mendahului mengucap salam. Ketiga, bersikap ramah dan lapang dada ketika duduk bersama. Keempat, turut menemani saat teman berdiri. Kelima, memperhatikan saat teman berbicara. Keenam, tidak berdebat ketika sedang berbicara. Ketujuh, menceritakan hal-hal yang baik. Kedelapan, tidak memotong pembicaraan. Dan yang kesembilan, memanggil dengan nama yang disenangi. Yang terakhir yaitu bab 5 tentang kisah orang-orang soleh. Yang pertama, kisah tentang Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar al-Ghifari bernama asli
Jundub bin Junadah berasal dari suku Gifar. Ia masuk Islam dengan mendatangi langsung Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, ia langsung mengumumkan keislamannya sambil memutari Ka'bah. Ia merupakan tokoh yang berpikiran maju dan revolusioner, terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya melawan penguasa yang senang menimbun harta. Pesannya yang paling fenomena adalah, beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak. Mereka akan disetrika dengan api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat. Yang kedua, Uwais Al-Qarni. Bernama lengkap Uwais bin Amir Al-Qarni, karena ia lahir di desa yang bernama Qoron. Kemudian ia lebih dikenal dengan sebutan Uwais Al-Qarni. Awalnya mengidap penyakit yang membuat kulitnya belang-belang, namun karena ketulusannya dalam berbakti kepada orang tua, doanya dikabulkan oleh Allah, dan penyakitnya pun sembuh hanya menyisakan seukuran dirham, di mana hal itu menjadi tanda bagi Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan Rasulullah untuk meminta doa dan ampunan kepada Uwais. Baktinya kepada ibunya dan ketekunannya dalam beribadah menjadikan sosok yang disabdakan Rasulullah sebagai tabi'in yang paling mulia. Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz merupakan Amirul Mukminin pada dinasti Umayyah. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Ia menjadi khalifah setelah Khalifah Sulaiman melalui jalur waris. Sulaiman mewariskan kepemimpinannya kepada Umar karena dianggap kinerjanya sangat bagus saat masih menjabat menjadi gubernur. Umar menjabat sebagai khalifah dalam kurun waktu 2 tahun, namun ia berhasil membuat rakyatnya hidup makmur dan sejahtera, hingga pada masanya sulit menemukan orang miskin dan fakir. Kendati menjabat sebagai khalifah, namun ia tetap hidup sederhana, sehingga menjelang wafatnya diketahui bahwa Umar hanya memiliki pakaian yang ia kenakan saat itu saja. Yang keempat, Ibrahim bin Adham. Lahir di Baghal atau Afghanistan pada tahun 100 Hijriah atau sekitar tahun 708 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur al-Balkhi al-Ijli. Ia terlahir di kalangan bangsawan Arab, di mana dia adalah anak seorang raja di Balkh. Setelah mendapat petunjuk dari Allah, ia meninggalkan kerajaan dan hidup sederhana. Ia terkenal dengan sosok soleh. Kisahnya yang fenomenal adalah saat ia membeli kurma sebagai bekal perjalanan. Namun karena ada satu kurma yang tidak sengaja ia makan, tapi bukan haknya, menjadi doanya ditolak. Ia rela menempuh jarak yang bisa dijangkau dengan perjalanan selama 4 bulan hanya untuk mencari kehalalan dari kurma yang tidak sengaja ia makan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.